Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik pada tahun ini akan turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemudik lebaran tahun ini diprediksi hanya mencapai 146,48 juta orang. Angka tersebut turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang. Angka ini merupakan survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama akademisi. Adapun pengambilan data dilakukan pada pertengahan Februari 2025. Kabiro Komunikasi dan Informasi Publik Menhub Budi Raharjo mengatakan penggambaran potensi tersebut berdasarkan persepsi publik atas pertanyaan saat penelitian. Realisasi angkutan lebaran terdapat kemungkinan keputusan masyarakat yang berbeda, tergantung berbagai situasi dan kondisi yang mampu mempengaruhi keputusan akhir. Kendati demikian, Budi mengaku bahwa dalam survei yang dilakukan Kemenhub tidak menjurus mengenai penyebab atau alasan terjadinya penurunan jumlah proyeksi pemudik tahun ini. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi juga sudah memprediksi jumlah pemudik pada lebaran tahun ini mencapai 146,48 juta orang. Dari total jumlah itu, sekitar 23% akan menggunakan mobil pribadi. Budi memprediksi arus puncak mudik lebaran 2025 terjadi pada 28 Maret. Namun bisa jadi berubah karena ada kemungkinan pemberlakuan bekerja dari mana saja atau WFA atau kesepakatan fleksibel. Bank Dunia bawa kabar yang kurang baik bagi Indonesia. Bank Dunia mengungkapkan kinerja pajak Indonesia merupakan salah satu yang terburuk di dunia. Penilaian ini termuat dalam laporannya yang berjudul Estimating Value Added Tax atau VAT and Corporate Income Tax atau CIT, Gaps in Indonesia, yang dirilis pada 2 Maret 2025. Buruknya penerimaan pajak di Indonesia menurut World Bank tergambar dari rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah di dunia, yakni hanya 9,1% pada 2021. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara berpenghasilan menengah regional lainnya seperti Kamboja 18%, Malaysia 11,9%, Filipina 15,2%, Thailand 15,7%, dan Vietnam 14,7%. World Bank menulis buku laporan ini berdasarkan basis data kajian kesenjangan penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan untuk periode 2016 hingga 2021. Dibandingkan dengan rasio yang diamati 10 tahun lalu, angka periode 2021 mencerminkan penurunan sekitar 2,1 poin persentase. Menurut World Bank, krisis COVID-19 memperparah masalah penerimaan pajak di Indonesia yang mengakibatkan penurunan tajam menjadi 8,3% dari PDB pada 2020. World Bank meyakini Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak sekitar 0,7% hingga 1,2% dari PDB per tahun dari tahun 2022 hingga 2025. Namun pemungutan pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan dan perlu ditingkatkan lebih lanjut. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menegaskan kesiapannya untuk memberantas oknum organisasi masyarakat atau ormas yang melakukan pemalakan terhadap pengusaha menjelang hari raya. Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas ormas yang terbukti melakukan penolakan terhadap pengusaha. Menurutnya, penertiban ormas perlu dilakukan agar tidak mengganggu penyediaan lapangan kerja, di mana Pulau Jawa akan menjadi fokus pertama dalam upaya pemberantasan ini. Sementara itu juga muncul fenomena ormas yang meminta tunjangan hari raya THR kepada pengusaha. Tindakan ini mendapat sorotan dari Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Menurut Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM, Nurul Ikhwan, aksi premanisme semacam ini dapat memberikan dampak negatif pada iklim investasi di Indonesia. Nurul menekankan bahwa tindakan oknum ormas yang meminta THR dapat menjadi kampanye negatif bagi Indonesia dan membuat investor enggan menanamkan modalnya di tanah air. Hal ini berdampak pada terhambatnya penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih terus memberikan kebijakan yang mengejutkan negara-negara di dunia. Trump mengumumkan rencana pengenaan tarif sebesar 25% pada impor dari negara-negara yang membeli minyak atau gas dari Venezuela. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 2 April 2025.
Langkah ini diambil setelah tuduhan Trump bahwa Venezuela secara sengaja mengirim penjahat ke Amerika Serikat dan mengganggu kebebasan warga negara AS. Kebijakan ini diperkirakan akan mempengaruhi negara-negara seperti Spanyol, China, dan India yang selama ini menjadi importir utama minyak Venezuela. Selain itu, administrasi Trump memberikan wewenang kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk menentukan negara mana saja yang akan terkena tarif ini. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Venezuela di bawah Nicolas Maduro. Warga di Swedia ramai-ramai memboikot supermarket besar sebagai protes terhadap kenaikan harga makanan yang terus melambung. Harga coklat di Swedia mengalami kenaikan paling signifikan hingga 9,2%. Harga lemak untuk memasak naik 7,2%, sementara keju, susu, dan krim juga meningkat masing-masing 6,4 dan 5,4%. Sebungkus kopi pun diperkirakan akan mencapai 100 kronor atau setara Rp165.000. Aksi boikot ini berlangsung selama 7 hari. Kampanye anti membeli ini marak di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Warga menyalahkan supermarket besar dan produsen makanan yang dinilai lebih mengejar keuntungan daripada kesejahteraan konsumen. Seruan boikot ini menyebutkan agar konsumen menghindari berbelanja di toko-toko besar seperti Lidl, Henkoop, ICA, Coop, dan Willys. Sementara itu, dari data pemerintah menunjukkan bahwa biaya tahunan untuk memenuhi kebutuhan makanan keluarga di Swedia telah naik 30.000 kronor atau sekitar 49 juta rupiah sejak Januari 2022. Meski inflasi pada Februari 2025 tercatat 1,3%, naik dari 0,6% di Januari, kenaikan harga pangan masih menjadi beban berat bagi warga.